Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa'ala dalam majelis ilmu yang berbarakah di masjid ini, Masjid Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis seputar keluarga samawa, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-21, membina keluarga dengan iman. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, dan beliau seorang sahabat yang sangat semangat dalam menimba ilmu agama, sampai-sampai pernah bermalam di rumahnya Nabi SAW, karena salah satu istri Nabi itu adalah bibinya, yaitu Maimunah. Dia bermalam di rumahnya Nabi untuk apa? Melihat bagaimana ibadahnya Nabi di malam hari. Padahal beliau masih kecil. Saat itu Nabi SAW kemudian mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan pinterkan dia tentang tafsir Al-Quran. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Hendaknya bagi kita untuk tidak bosan mendoakan anak-anak kita, sebagaimana Nabi SAW mendoakan untuk Ibnu Abbas. Maka wahai para ummahat, para bunda, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita dengan ikhlas, dengan cinta, ya, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, dan menjadi penyejuk mata kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami penyejuk mata bagi kami. Dan tidak ada yang menyejukkan bagi orang tua daripada melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan yang salehah, yang bisa menggandeng tangan orang tuanya menuju surga, yang bisa melindunginya dari api neraka. Baik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya suatu hari pernah di belakang Nabi SAW, maksudnya dibonceng oleh Nabi di belakang. Ya, di belakang. Nabi SAW naik keledai saat itu, kemudian membonceng sahabat Ibnu Abbas, ya, dan ini menunjukkan kedekatan Ibnu Abbas kepada Nabi SAW, karena memang beliau tadi sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi SAW. Ya, dan menarik, ada beberapa sahabat yang dibonceng oleh Nabi sampai dikumpulkan oleh Imam Ibnu Mandah dalam bukunya Ardafun Nabi, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Ada bukunya, sekitar 36 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi
Salah satunya berarti siapa? Ibnu Abbas. Dan kalau ada seorang yang dibonceng oleh Nabi, itu menunjukkan dia sangat dekat dengan Nabi. Yang kedua juga, ini menunjukkan tawaduknya Nabi. Walaupun beliau adalah seorang pemimpin, tapi beliau yang bonceng, bukan yang dibonceng ya. Kalau sekarang kan kalau rata-rata disupiri ya. Kalau presiden atau pejabat rata-rata disupiri. Tapi ini Nabi sendiri yang nyopir, menunjukkan tawaduknya beliau. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimah. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa untaian kalimat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaknya bagi kita memanfaatkan waktu untuk memberikan nasihat. Ya, lihat Nabi SAW saat beliau bonceng tetap dimanfaatkan untuk apa? Memberi nasihat, mendidik. Karena mendidik anak itu nggak mesti kayak pengajian, dikumpulin semua anaknya. Innal hamdalillah, ya, wahai anak-anakku, nggak mesti, ya, kita sambil nganter anak ke sekolah, kemudian apa, menyampaikan pesan-pesan, itu juga termasuk mendidik. Dan menariknya, biasanya kalau nasihat itu disampaikan saat sambil boncengan atau sambil di atas kendaraan, itu biasanya lebih nyantol, lebih tembus, meresap. Makanya para ulama tarbiyah, ulama-ulama pendidikan anak menyampaikan ada beberapa momen ya yang sangat tepat untuk menyampaikan pesan kepada anak. Dan itu semuanya ternyata pernah dilakukan oleh Nabi. Satu, saat bonceng anak. Ya, nih ibu-ibu juga bisa nih sambil nganter anak sekolah, entah sepeda motor, entah mobil, ya. Berikan pesan-pesan. Siapa tahu di antara beberapa pesan tersebut ada yang nyantol, meresap di jiwa anak sampai besar nanti. Yang kedua, ini diambil dari mana? Dari Ibnu Abbas tadi. Yang kedua, saat makan. Saat makan. Seperti pernah yang dilakukan oleh Nabi juga saat beliau makan bersama Umar bin Abi Salamah, anak tirinya. Anak dari istri Nabi yaitu Ummu Salamah. Saat itu makan bareng Nabi, tangannya kemana-mana. Maka Nabi SAW menegurnya, seraya mengatakan, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau kamu makan, bacalah bismillah, makan pakai tangan kanan, dan makanlah yang terdekat. Subhanallah, ya setelah mendapatkan wejangan dari Nabi tadi, apa kata Umar bin Abi Salamah? Watil katu'mati ba'du. Demikianlah cara makanku setelah itu. Artinya apa? Betul-betul meresap, nyantol betul apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi saat makan, itu saat nyantai gitu ya. Nah itu bisa disampaikan kepada anak dengan cara yang santai. Ya pesan-pesan, ya nasihat kepada anak. Ya, justru biasanya kalau disampaikannya serius, tegang, malah nggak masuk biasanya malah. Ya, makanya kita meniru ya cara-cara Nabi SAW seperti ini, cara mendidik, cara memberi nasihat kepada anak supaya lebih berkah. Selama kita mengikuti Nabi SAW, maka disitulah keberkahan. Yang ketiga, saat anak sakit. Anak sakit itu biasanya manja, dia butuh perhatian dari orang tuanya.
Boleh di sana boleh. Ya, dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Nah, saat kita kemudian menyampaikan pesan-pesan, ya, itu lebih didengar oleh dia. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi juga kepada anak orang Yahudi. Beliau mengajaknya untuk masuk Islam saat anak tersebut sakit. Akhirnya mau masuk Islam. Ya, mau. Akhirnya Nabi SAW senang sekali. Kata Nabi, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Jadi ini 3 momen yang perlu untuk ditiru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada anak. Ya, dan ini pelajarannya apa? Manfaatkan ya waktu yang ada untuk memberikan pendidikan kepada anak. Dan cari momen yang pas ya untuk memberikan pesan nasihat kepada anak. Baik. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan menyampaikan kepadamu beberapa untaian kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah SWT, niscaya Allah akan menjaga. Ya, dijaga syariat Allah, agama Allah. Ya, laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya. Maka Allah SWT akan menjagamu. Ya, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan. Oleh karenanya jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat semua orang lain lupa dengan kita, Allah tidak akan pernah lupa dengan kita. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini tauhid ya, Masya Allah. Kalau kamu minta hanya kepada Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti ayat Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Ya, tanamkan pendidikan tauhid, pendidikan iman, pendidikan akidah, agar anak tumbuh dalam keimanan, dalam akidah, dalam tauhid. Kemudian wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu padu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan engkau peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaikan mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakan, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Panah telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini menanamkan tentang masalah apa? Takdir. Ya, wahai anakku, yakinlah dengan takdir. Kalau Allah SWT sudah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Walaupun semua makhluk menghalanginya. Dan kalau Allah SWT tidak mentakdirkannya kepadamu, maka itu tidak akan terjadi. Walaupun semua makhluk berupaya untuk mewujudkannya. Itu ditanamkan ya kepada anak. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran penting ya. Di antaranya yang pertama ya, yaitu anjuran bagi kita untuk mendidik anak, menasehati anak. Karena anak adalah amanah. Dia adalah nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak ditanya tentang tanggung jawab kita.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Ya, seorang ayah, seorang ibu akan ditanya, sudahkah dia mendidik anak-anaknya dengan baik? Ya, ini tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri kalian, anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibu. Ajari mereka, didik mereka. Maka kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan pendidikan iman, dengan pendidikan akidah yang benar. Ya, sejak kecil tanamkan. Seperti tadi yang ditanamkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, kalau kamu minta hanya kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Kemudian menanamkan tentang masalah takdir. Kalau Allah SWT sudah berkehendak terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya nggak bakalan terjadi. Sehingga anak sejak kecil ya sudah dididik di atas tauhid, di atas iman. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Ya, ini yang dilakukan juga oleh para nabi, ini juga yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Ingat wasiat Luqman kepada anaknya itu sangat penting untuk dibaca bagi kita, terutama para orang tua. Ya, mulai ayat 12 sampai 19 itu ya sangat penting untuk dibaca. Karena itu berisi pesan-pesan wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya yang sekaligus sebagai pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Ya, sudahkah kita menasihati anak-anak kita seperti Luqman menasehatkan kepada anak-anaknya? Apa pesan pertama kali Luqman? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ayat 13, Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai putraku, ya bunayya. Kalau dalam bahasa Arab, bunayya itu bahasa lembut, halus. Maka ini pelajaran penting juga, kalau kita menasehati anak, gunakan bahasa-bahasa yang bahasa yang lembut. Jangan ya bunayya itu kalau bahasa kita mungkin apa ya? Anakku sayang atau ananda gitu ya. Itu bahasa yang lembut, halus. Bukan hei goblok misalnya. Hei anak nakal misalnya. Anak kurang ajar, jangan. Panggil dia dengan panggilan-panggilan yang ya lembut. Karena kalau kelembutan ya maka dia akan menerima dengan baik. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang kasar malah biasanya apa? Menolak. Ya. Kemudian la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Ini juga faedah penting ya, bahwa yang ditanamkan pertama kali adalah tauhid, akidah, iman. Ini ya, sebelum yang lain-lainnya tanamkan terlebih dahulu tentang keimanan, tentang akidah. Karena ini prioritas utama, ini pondasi. Ya, ini pondasinya. Kalau bangunan itu pondasinya kuat, maka dia akan kuat. Tapi kalau pondasinya rapuh, maka dia akan gampang roboh. Ya, perkuat. Dan di sini juga terdapat faedah penting bahwa boleh orang tua mengatakan kepada anaknya jangan. Kalau dalam ilmu-ilmu ya parenting anak, ya psikolog anak biasanya kadang
mengatakan apa? Nggak boleh bilang apa? Jangan kepada anaknya. Akhirnya repot sendiri maknya. Mau ngelarang, aduh gimana ini? Ya. Nah, makanya tidak semua yang disampaikan oleh para praktisi parenting atau ya psikolog anak itu kita terima. Boleh kita terima, tapi tidak semuanya. Kalau itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka tidak boleh untuk diterima. Karena ucapan orang itu bisa diterima, bisa tidak. Ya, kita timbangannya apa? Quran dan hadis. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, intinya tentu hadis ini banyak sebenarnya faedah-faedahnya ya. Tapi itu inti yang mungkin dari pembahasan ini ya, dari pembahasan ini. Adapun kalau perincian faedah-faedah dari hadis ini banyak. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab punya buku khusus syarah hadis ini. Buku khusus syarah satu hadis saja. Ya, yaitu Tanwirul Iqtibas min wasiyatin Nabi Ibni Abbas. Itu satu buku khusus untuk menjelaskan hadis ini saja. Baik, berikutnya hadis yang ke-22. Mendidik an Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada wawunya bacanya Amr. Kalau nggak ada wawunya bacanya Umar. Karena zaman dulu itu nggak pakai harokat. Bahkan zaman dulu tulisan Arab itu nggak ada titiknya. Ya, nah, makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa apa? Membaca. Ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah dikasih titik, dikasih harokat lagi, ini mempermudah kita. Jadi ada wawu itu untuk membedakan antara Amr dan Umar, yakni Abdullah bin Amr ibnul As. Ini sahabat Nabi SAW, bapaknya juga sahabat, maka kita doakan dua-duanya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya bagi kita untuk bersolawat. Ini ladang pahala bagi kita, tabungan akhirat kita. Jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, bahil, adalah yang disebut nama saya tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Ini amalan yang ringan, cuma 2 detik, tapi pahalanya besar sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka ya, dengan kita belajar hadis, membaca hadis, mendengar hadis, ini salah satu sarana bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting solawatnya dengan cara yang benar, ikhlas, dan sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, karena solawat itu ibadah, jangan asal-asalan. Sekarang banyak orang solawat tapi apa? Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Solawatan malah pakai dangdutan. Ya, ada yang solawatan tapi bikin-bikin sendiri, ya, lafadznya sehingga bertentangan isinya dengan syariat. Nah, ini juga tidak benar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, muru auladakum bis salati, perintahkan anak-anak kalian. Aulad, anak-anak, baik laki maupun perempuan. Perintahkan anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin,
saat mereka berusia 7 tahun. Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin, dan pukul mereka jika sudah berusia 10 tahun tapi nggak mau sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan antara mereka dalam tempat tidur. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Pertama, yaitu anjuran bagi kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita untuk ibadah. Terutama di dalam hadis ini kita dianjurkan untuk melatih dan membiasakan anak-anak kita untuk sholat. Karena pentingnya ibadah sholat ini. Ya, walaupun mereka belum balik. 7 tahun kira-kira sudah boleh belum? Belum. Tapi sudah mumayyiz. Bedakan antara balik dengan mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah ngerti. Sudah ngerti. Sudah bisa membedakan. Itu sudah sah sholatnya, tapi belum wajib. Sudah sah sholatnya, tapi belum wajib. Begitu juga puasa. Sudah sah puasanya, tapi belum wajib. Siap. Siap. Ya, jadi walaupun dia belum balik, tapi kalau dia sudah mumayyiz, maka kita latih, kita didik, ya, supaya nanti kalau mereka sudah balik, sudah terbiasa. Jadi kita nanti nggak pakai repot-repot lagi. Berbeda kalau kita menganjurkannya untuk ibadah sholat itu setelah nunggu balik, itu malah biasanya lebih susah. Ya, anak SMA baru dilatih untuk sholat, wah ini alot biasanya, bisa-bisa malah minggat, bisa-bisa malah nantang orang tuanya. Tapi kalau masih SD, ya, kelas 1 SD sudah dilatih untuk sholat, ya, dia lebih nurut. Nanti kalau sudah balik, sudah terbiasa untuk sholat. Jadi kita nggak pakai repot-repot apa? Ya, nyuruh, dia sudah terbiasa, gampang, tinggal mengingatkan aja. Baik, yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya memukul anak dengan ketentuan-ketentuan. Jadi boleh memukul. Nabi SAW yang membolehkan, wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Ya, tapi ada aturan-aturannya, ada rambu-rambunya dalam memukul ini. Jadi tidak semua pukulan itu dianggap sebagai KDRT, tidak, atau sebagai kekerasan kepada anak, tidak. Ya, selama memenuhi apa? Syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, yaitu kalau memang anak tersebut melanggar, melakukan pelanggaran yang syar'i, pelanggaran yang jelas. Kalau dia nggak salah, ya jangan dipukul. Ya. Yang kedua, tidak boleh memukulnya dengan pukulan yang keras dan melukai, nggak boleh. Ya, dipukul sampai patah tulang misalnya, ya, dipukul sampai lebam semuanya, nggak boleh. Dipukul sampai muntah darah misalnya, maka itu tidak boleh. Jadi tidak boleh terlalu keras. Yang ketiga, tidak boleh memukulnya di area wajah. Pamper anaknya misalkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena muka itu area yang sensitif dan mulia. Makanya Nabi mengatakan, idza qatalta fastani bil wajah. Kalau kamu bertengkar, hindari bagian wajah. Ya, resikonya besar kalau wajah. Kemudian yang keempat, tujuan utama memukul adalah untuk
mendidik, bukan karena pelampiasan emosi, bukan karena sedang marah, tapi betul-betul tujuannya adalah mendidik. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh orang tua untuk apa? Memukul. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh. Anak nggak salah dipukul, ya salah, nggak boleh. Atau memukul tapi tadi keterlaluan, atau bagian wajahnya, ya, atau dia sedang amarah, kalah judi, akhirnya tampar anaknya, ya, lagi ditagih pinjol, ya, pusing dia, banyak utang, akhirnya pelampiasannya kepada anak. Nah, ini seperti ini nggak boleh. Ya, jadikan niat kita ketika memukul tadi adalah untuk apa? Mendidik. Ya, baik. Karena kadang-kadang sebagian anak itu tidak cukup hanya dengan nasihat. Kalau cukup dengan nasihat, dibilangin nurut, ya, maka tidak perlu. Tapi kadang-kadang diperlukan. Ya, nah, terutama sekarang juga banyak anak-anak kita yang kecanduan media sosial, HP. Nah, seperti ini kadang-kadang tidak cukup. Kadang dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali nggak cukup. Kadang-kadang perlu ketegasan dari orang tua. Ya, memanjakan anak bukan berarti menuruti semua kemauannya. Ya, tegas bukan berarti keras. Baik, wa farriqu bainahum fil madzaji. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu anjuran untuk memisah tempat tidur anak. Jangan satu kasur. Apalagi kalau lawan jenis, ya, laki perempuan, walaupun sama adiknya sendiri atau kakaknya sendiri, jangan. Hendaknya dipisah. Sejak kecil dipisah. Karena kita tidak tahu, ya, setan lewat, ya, dan menggoda walaupun kepada mahramnya. Tapi namanya orang tidur ini kadang-kadang, ya, nggak sadar, kadang-kadang setan masuk sehingga melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi Islam mengatur walaupun sejak kecil hendaknya dipisah. Jika ini adalah sesama mahram, tetap dipisah. Bagaimana dengan yang tidak mahram? Tentu itu lebih utama untuk dipisah. Ya, oleh karenanya termasuk kesalahan yang sangat besar ketika orang tua membiarkan anaknya, ya, terjun bebas dalam pergaulan bebas. Apalagi kalau sudah muda, sudah bergelora syahwatnya. Jangan biarkan anak-anak kita kemudian dalam pergaulan bebas, ya, pacaran dibiarkan, ya, dan lain sebagainya. Jangan. Sebelum kita apa? Menyesal. Kalau mereka memang sudah waktunya nikah, nikahkan. Alhamdulillah. Ya, Islam adalah agama yang sempurna. Tapi kalau membiarkan mereka terjerumus dalam jurang kemaksiatan kepada dosa, nah ini, ya, tanggungannya berat, ya, untuk anak dan juga untuk orang tua. Jadi ini sejak kecil kita latih anak kita untuk ibadah. Kita latih anak kita untuk akhlak yang mulia. Bahkan kepada, ya, mahramnya sekalipun ada tata krama, ada batasan-batasan, tidak membebaskan sebebas-bebasnya. Baik. Berikutnya hadis yang ke-23, mendidik anak dengan Al-Quran. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, menantu Rasulullah SAW. Karena Nabi menikahkan 2 putrinya dengan Utsman bin Affan, walaupun tidak sekaligus, ya, tapi meninggal dunia terus nikah dengan siapa? Dengan saudarinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah.
Makanya Utsman bin Affan digelari dengan Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, anjuran bagi kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Ya, ajari anak-anak kita sejak kecil, ajari mereka Al-Quran. Dan ini kebiasaan para ulama-ulama salaf dahulu, supaya tumbuh pada diri anak kita keimanan, kebaikan, keberkahan. Karena Al-Quran itu adalah barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kalau anak tumbuh dengan Al-Quran, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama pernah mengatakan, la tazalu hadhil ummatu bi khair ma ta'allama wildanuha al-Quran. Senantiasa umat ini dalam kebaikan selama anak-anak mereka mempelajari Al-Quran. Ya, kalau nggak bisa gimana Ustadz? Kalau nggak bisa, ajari setidaknya yang kita bisa. Masa ngajari Al-Fatihah nggak bisa? Masa ngajari Iqra atau ayat-ayat pendek nggak bisa? Bayangkan kalau kita itu ngajari anak kita Al-Fatihah saja, anggaplah surat Al-Fatihah. Lalu anak kita menghafalnya. Akhirnya, setiap dia sholat baca Al-Fatihah tersebut, kita dapat pahala. Man allama ayatan falahu ajruha ma tuliyat. Siapa yang mengajarkan sebuah ayat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat yang dia ajarkan tersebut dibaca oleh orang yang dia ajari. Bayangkan kita ngajari anak kita tadi surat Al-Fatihah. Nanti setiap sholat dia baca surat Al-Fatihah tersebut. Maka setiap sholat anak kita dapat pahala. Ya, sekarang banyak orang tua udah nggak mau ngajarin, nyerahkan guru TPA. Yang dapat pahala guru TPA-nya. Orang tuanya malah nggak dapat pahala. Ya, mengajarkan Al-Quran. Sayang. Ya, paling tidak ayat-ayat yang pendek. Ya, surat Al-Fatihah. Ya, nanti kalau yang berat-berat ya mungkin diserahkan kepada ustadz atau ustadzahnya. Apa-apa. Ya, setidaknya surat Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek. Ya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini anjuran bagi kita, supaya kita menjadi yang terbaik. Kita semuanya ingin menjadi manusia yang terbaik. Caranya bagaimana? Salah satunya yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini mencakup dua. Yang pertama, mempelajarinya dari sisi lafadznya, tajwidnya, tahsinnya. Alhamdulillah sekarang banyak majelis-majelis taklim yang belajar apa? Tajwid, tahsin, bagus. Ya, ini perlu disemarakkan. Yang kedua, tidak cukup sampai di situ saja. Ini justru yang paling penting, yaitu mempelajari tafsirnya,
maknanya apa. Jangan cuma tajwid tahsin saja, bacaannya saja, tapi yang lebih penting daripada itu adalah tafsir. Ya, bagaimana kita memahami Al-Quran, kemudian kita amalkan, itu yang paling inti malahan. Ya, yang ini masih kurang. Alhamdulillah kalau sekarang yang belajar tajwid tahsin itu udah banyak ya. Tapi yang masih kurang adalah tafsir. Padahal ini yang paling inti. Ini yang paling inti. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran, tafsirnya apa, ya, kemudian apa? Kita amalkan. Karena tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu supaya kita memahami artinya dan mengamalkannya sebagai petunjuk bagi kita. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tidak mungkin Al-Quran itu menjadi petunjuk kalau kita nggak memahaminya, ya, dan tidak mempelajari tafsirnya. Oleh karenanya, ini anjuran bagi kita untuk mempelajari apa? Al-Quran dari dua sisi. Sisi bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, dan yang kedua apa tadi? Tafsirnya. Bagaimana memahami makna ayat dengan benar, kemudian mengamalkannya. Dan menariknya, dahulu salah satu muridnya Utsman bin Affan, rawi hadis ini, yaitu Abi Abdurrahman As-Sulami. Ya, ini salah seorang tabi'in yang mulia, muridnya Utsman bin Affan. Dia mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi sampai 40 tahun. 40 tahun ngajar Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa engkau nggak bosan-bosan gitu ngajar, ya, Al-Quran 40 tahun? Kadang kita ini kalau belajar kan kadang-kadang ya semangat, kadang bosan, gitu ya. Tapi ini sampai 40 tahun nggak bosan-bosan. Dengan penuh semangat beliau mengajarkan Al-Quran. Maka beliau mengatakan, saya ingin termasuk bagian dari hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, salah satu hal penting dalam keluarga kita adalah yaitu bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karenanya, salah satu kiat agar hidup kita berkah, rumah tangga kita berkah, yaitu memakmurkan Al-Quran di rumah kita. Sering-sering baca Al-Quran di rumah. Semakin sering kita bacakan Al-Quran, maka rumah tangga kita akan semakin berkah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, sepi, angker, serem. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu kabur, lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan rumah yang biasa dibacakan di dalamnya Al-Quran itu bersinar, bercahaya. Ya, dilihat oleh para malaikat dari atas itu apa? Bercahaya rumahnya. Ya, adapun rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut apa? Gelap. Ya, gelap. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-24. Lemah lembut kepada keluarga. Ana Aisyah radhiyallahu anha min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin, karena semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman.
kunyahnya Ummu Abdillah, dan beliau adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Tegas Nabi menjawab, Aisyah. Kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Ayahnya. Ayahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi walaupun Aisyah itu orang yang paling dicintai, bukan berarti Nabi SAW memanjakan dan menyetujui semua yang dia lakukan. Tidak. Kalau memang Aisyah salah, ya ditegur sama Nabi, dinasehati sama Nabi, dibimbing sama Nabi. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibah istri Nabi yang lain, Sofiyah. Hasbuki min Sofiyah kada wa kada. Wahai Rasul, cukuplah bagimu Sofiyah itu begini dan begini. Yakni maksudnya dia orangnya pendek. Ya. Begitu kadang saling menjatuhkan ya. Persaingan antar madu. Ya. Itu istri-istri Nabi saja begitu ya. Baik, terus apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi marah. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, demi Allah, engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang sangat besar. Ini dosa, nggak boleh. Andaikan kalimat tersebut dicampur ke air laut, maka akan berubah warnanya. Yani ini ghibah. Ghibah itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran diperumpamakan seperti makan daging bangkai saudara kita. Jadi walaupun Rasulullah itu orang yang sangat cinta sama Aisyah, tapi nggak terlalu memanjakan. Bahkan pernah ya kita baca juga dalam hadis ya, bahwa kehidupan para istri Nabi itu sangat-sangat sederhana. Berbulan-bulan lamanya ya, dapurnya nggak mengepulkan asap, artinya nggak ada yang dimasak. Bahkan pernah ada seorang ibu datang dengan dua putrinya ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi nggak ada di rumah. Aisyah nyari-nyari, dia minta sesuatu gitu ya. Aisyah nyari-nyari di rumahnya, nggak ada makanan. Adanya cuma sebutir kurma. Akhirnya dikasihkan. Lalu ibu tersebut membelah kurma tersebut jadi dua. Buat anaknya. Ibunya sendiri nggak makan. Masya Allah ya, luar biasa ya seorang ibu itu. Ya, dia rela untuk lapar, yang penting anaknya makan. Subhanallah. Yang menarik di sini, bayangkan rumahnya Nabi, rumahnya Aisyah, nggak ada stok makanan. Kita Masya Allah stok Indomie banyak. Ya, kulkas Masya Allah, alhamdulillah. Nggak ada berbulan-bulan dapur nggak mengepulkan asap itu. Jangankan berbulan-bulan, sehari nggak mengepulkan asap aja nggak pernah kayaknya. Ya, kalaupun nggak masak, Masya Allah, Sofi food. Ya, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu jangan lupa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khaira, adkhala alaihimur rifqa." Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk sebuah keluarga, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka kelemah lembutan. Ya, jadi tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memasukkan di tengah keluarga tersebut lemah lembut, maka ini hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Anjuran untuk berlemah lembut kepada keluarga.
Suami lemah lembut sama istri. Istri juga demikian, lemah lembut sama suaminya, sama anak-anaknya. Jangan galak-galak, Bu. Kasihan suaminya. Udah kurus, dimarahin terus sama istrinya. Udah dimarahin sama atasannya, dimarahin pula sama istrinya. Ya, kasihan dia. Ya. Udah dulu sejak kecil dimarahin sama emaknya, sekarang dimarahin sama istrinya. Ya. Baik. Ya, intinya hendaknya bagi kita untuk berlemah lembut, termasuk juga kepada anak-anak kita. Ya, biasakan untuk berlemah lembut. Jangan galak-galak. Ada buku judulnya Ibu Galak Kasihan Anak. Ibu galak kasihan anak. Ya, kalau galak-galak nanti trauma anaknya nanti. Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Ya, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya. Dan tidaklah dicabut kelemah lembutan kecuali akan menodainya. Ya, kecuali akan menodainya. Jadi hidup ini akan terasa indah kalau kita punya sifat lemah lembut, penyayang. Ya, makanya salah satu kriteria istri yang baik itu kan apa? Penyayang, lemah lembut. Tazawwajul wadud dan walud. Nikahlah dengan wanita yang memiliki dua kriteria. Satu, penyayang, lembut. Yang kedua, ya, subur. Itu dua kriteria. Ya, calon istri yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lemah lembut, penyayang. Ya, terutama kepada tadi suaminya, kepada ya anaknya. Dan ini butuh latihan, loh. Nggak gampang. Ya, apalagi kalau ibu-ibu kan ya, kadang pegel itu udah keluar kodamnya biasanya. Ya, udah pegel, capek, ya, anak-anak jerat-jerit, berantakan semuanya, ya. Nah ini, ya, diuji kesabarannya, Tapi makanya Nabi SAW pernah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dipelajari dan lemah lembut dengan cara membiasakan lemah lembut. Artinya butuh apa? Latihan. Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Tapi butuh apa? Melatih diri. Ya, melatih diri. Mungkin yang awalnya temperamen, yang awalnya cerewet, ya, keluar tadi ya, amarahnya, emosinya. Tapi kalau dilatih, insya Allah lama kelamaan akan apa? Tambah parah. Baik, insya Allah lama kelamaan bisa lembut ya Bu ya. Masa kalah kita sama binatang? Binatang saja yang awalnya buas bisa jinak kalau dilatih. Ya kan? Binatang saja itu bisa jinak kalau dilatih. Ya, apalagi manusia. Insya Allah kalau kita berusaha, ya, sabar, berusaha lemah lembut, berusaha berakhlak mulia, ya, maka lama kelamaan insya Allah akan bisa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh, berusaha, maka kami akan memudahkan jalannya. Dan jangan lupa banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Karena yang bisa memberikan kepada kita lemah lembut, yang bisa memberikan kita kesabaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hidup ini hanyalah pergantian antara satu masalah ke masalah berikutnya. Ya, nggak ada selesai-selesainya. Kapan selesai masalah itu? Mati. Salah. Bahkan setelah mati pun
setelah mati pun belum selesai masalah. Kalau sudah masuk surga, setelah mati masih ada ujian lagi, Mas ya. Ya, masih ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada siksa kubur. Ya, sudah nggak ada masalah, nggak ada pegel, nggak ada penat. Itu kata Imam Ahmad, inda awwali qadamin yadha'uhu fil jannah. Ketika seorang hamba meletakkan kakinya pertama kali di surga, itu baru udah nggak ada masalah, nggak ada PT, stres, ya, nggak ada, ya. Baik. Tapi selama kita masih di dunia, pasti ada apa masalahnya. Makanya kadang repot juga. Ini nggak boleh mikir, nggak boleh. Kalau sakit-sakit biasanya Pak, katanya nggak boleh mikir. Gimana nggak bisa mikir? Nggak boleh mikir. Namanya hidup ya harus mikir. Ya? Baik. Berikutnya hadis yang ke-25. Saling membantu dalam ketaatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha ahlahu fa shalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ini doa dari Nabi, dan doa dari Nabi itu mustajab ya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia sholat malam. Wa aiqadha ahlahu fa shallat, lalu dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma. Kalau istrinya nggak mau sholat, nggak mau bangun, dia percikan air ke wajahnya. Dipercikan ya. Bukan pakai disiram pakai gayung, bukan. Apalagi sama ember. Ya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa aiqadhat zawjaha. Dan semoga Allah SWT merahmati seorang istri yang bangun di malam hari lalu dia sholat malam. Fa aiqadhat zawjaha, lalu dia bangunkan suaminya untuk sholat malam juga. Fa in aba, kalau suaminya nggak mau bangun, nggak mau sholat malam, ya, nadhahat fi wajhil ma, maka dia percikan air ke wajahnya. Sekali lagi, percikan Bu ya, bukan dikuyur pakai galon ya. Nah, dipercikan, dan itu tanda romantisme malahan. Ya, romantis itu tidak mesti hanya dengan kata-kata. Kita mengajak pasangan kita untuk bersama-sama ibadah kepada Allah SWT, bersama-sama sholat, bersama-sama baca Quran, bersama-sama ikut kajian. Itu apa? Romantis. Ya, romantis. Masya Allah. Kalau hari Ahad, yang lain misalkan pada wisata, jalan-jalan, tapi seorang suami dan istri, apalagi kalau yang sudah punya anak, bareng-bareng menuju wisatanya, healingnya ke taman surga. Nah, ya. Ini bikin iri para jomblo ya. Ya, para jomblo dia berangkatnya sendirian, ya, nggak ada yang dibonceng. Sedangkan suami istri, Masya Allah, nggak ada yang mubazir tempatnya, bahkan kurang karena anaknya sudah semakin banyak. Intinya hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita, anjuran untuk apa? Anjuran untuk saling membantu dalam ketakwaan antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Ayat ini
menganjurkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling membantu. Makanya, kalau ini ayat secara umum termasuk juga yaitu kepada suami dan istri. Suami harus membantu istri, istri membantu suami, saling melengkapi. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu ibaratkan pakaian buat kalian wahai suami. Dan kalian wahai suami bagaikan pakaian untuk para istri. Kenapa suami istri itu diperumpamakan seperti pakaian? Nah, dulu pernah ya kita sampaikan ya. Masih ingat nggak ya? Karena fungsi pakaian itu ada 3. 1, karena fungsi pakaian itu kan melindungi. Melindungi dari panas, melindungi dari hujan. Begitu juga suami dan istri. Suami harus melindungi istrinya, istri melindungi suaminya, terutama melindunginya dari api neraka. Yang kedua, fungsi pakaian itu kan apa? Menutupi kekurangan, menutupi aib. Ya, mungkin ada aib pada dirinya atau kekurangan pada dirinya tertutup kalau dia pakai apa? Pakaian. Maka begitu juga suami, ya, hendaknya menutupi kekurangan istrinya. Begitu juga seorang istri hendaknya menutupi kekurangan suaminya. Saling melengkapi, saling menutupi, bukan malah membongkar. Sekarang kan banyak suami malah membongkar aibnya istri, istri malah membongkar aibnya suami. Nggak boleh, malah bikin postingan lagi. Ya, sudah begitu bersambung beberapa episode lagi. Ya, nggak boleh. Harus menutupi kekurangan dan melengkapi, karena nggak ada yang sempurna. Suami istri itu ibaratkan sandal. Kalau cuma satu nggak sempurna. Perlu apa? 2. Coba kita pakai sepatu satu atau sandal satu, nggak enak. Harus apa? 2. Seperti juga tangan kita. Coba kalau cuci tangan, kalau pakai satu tangan saja kurang bersih. Ya, berbeda dengan kalau menggunakan 2 tangan. Ya, harus sempurna, harus saling melengkapi. Yang ketiga, fungsi pakaian itu kan apa? Keindahan. Fungsi pakaian itu keindahan. Makanya pasangan kita itu adalah perhiasan kita, keindahan kita. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Makanya percuma kalau laki-laki ganteng, tajir, ya, tapi nggak punya istri, berarti belum punya perhiasan terindah. Begitu juga, percuma seorang wanita cantik, karirnya melejit, tapi belum punya suami, berarti belum punya perhiasan terindah di dunia ini. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah pentingnya sholat malam dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ya, usahakan kita sebagai suami istri bisa menghidupkan apa? Sholat malam. Ya, sholat malam, saling membangunkan, saling mengajak, saling memotivasi. Ya, karena sholat malam ini, masya Allah, manfaatnya sangat besar sekali. Walaupun berat ya, berat, jihad melawan ngantuk, ya, jihad melawan apa? Melawan selimut, melawan bantal dan guling.
Ya, banyak orang, masya Allah, kuat olahraga, kuat nge-gym, kuat jalan lari berkilo-kilo, tapi nggak kuat ngangkat selimut. Ya, ngangkat selimut aja nggak kuat. Ya, yaitu untuk sholat malam. Maka kita berupaya, walaupun hanya sekedar 1 rakaat atau 3 rakaat, ya, sisihkan sebagian waktu kita, ya, untuk sholat malam, untuk istighfar, ya. Setelah itu sholat subuh, masya Allah, di situ kita akan merasakan apa? Kebahagiaan, ketenangan, ya, karena kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang harus kita ingat bahwa sepertiga malam terakhir itu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Dan Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku saya akan ampuni. Ya, maka jangan sia-siakan waktu tersebut untuk memohon kepada Zat yang Maha Kaya. Ya, kita ini sering ngeluh banyak masalah, tapi nggak pernah mengadukan kepada Allah SWT. Nggak pernah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sering mengadu kepada manusia permasalahan-permasalahan, kurang ini, kurang itu. Tapi curhatnya kepada manusia yang nggak bisa menyelesaikan masalah. Harusnya kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu curhat yang paling bagus, sepertiga malam terakhir. Karena waktu itu waktu tenang, waktu hening. Masih banyak orang yang tidur. Dan waktu keikhlasan. Baik, berikutnya. Hadis yang ke-26, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. An Ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau mengatakan, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat, ya, dalam menuntut ilmu. Karena bertanya itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Ayyul amali ahabbu ilallah. Ya, aku bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Karena amalan itu banyak. Tapi yang ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah amalan yang paling dicintai. Amal ibadah dicintai semuanya, tapi ini yang ditanyakan paling. Karena amal ibadah itu bertingkat-tingkat, tidak satu level. Ya, tidak satu level, bertingkat-tingkat. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan iman itu memiliki berapa? 73 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti nggak satu level, bertingkat-tingkat. Ya. Qala, yang paling dicintai oleh Allah SWT, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Hanya ibu-ibu perhatikan, sholat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Karena sering, termasuk kesalahan yang sering dilakukan banyak para wanita adalah nunda-nunda sholat. Kalau laki-laki kan biasanya ke masjid ya, jadi biasanya tepat waktu, ya. Tapi bagi perempuan karena merasa sholatnya di rumah, akhirnya gampangin. Nanti aja, ntar aja. Ya, ini masaknya belum selesai, drapornya belum selesai. Ya, akhirnya apa? Tertunda-tunda sholatnya. Ya, amalan yang paling dicintai adalah sholat pada waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dan ini yang menjadi pembahasan. Qultu summa ayyu, kemudian apa lagi? Qalal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik ya, di sini ada 3 amalan yang disebutkan oleh Nabi. Salat pada waktunya, berbakti sama orang tua, dan yang ketiga adalah jihad. Yang menarik, justru berbakti sama orang tua disebut oleh Nabi sebelum jihad. Jihad pengorbanan yang luar biasa, perang, ya, taruhannya nyawa.
Tapi ternyata ya birrul walidain disebut oleh Nabi lebih dulu. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama tadi, semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu dengan bertanya. Karena bertanya itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Fa innama syifa'ul iyyi su'alu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya obat dari bertanya itu adalah dengan obat kebodohan adalah dengan bertanya. Yang kedua, oleh karenanya untuk para akhwat terutama jangan malu-malu untuk apa? Bertanya. Dahulu Aisyah memuji wanita-wanita Ansar, ni'man nisa'u nisa'ul Ansar, lam yamna'hunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang agama. Yang kedua, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, keutamaan 3 amalan ini. 1, sholat pada waktunya. 2, berbakti sama orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad. Ya. Dan yang menjadi pembahasan kita di sini adalah berbakti kepada orang tua. Maka seorang ya dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun kita sudah nikah, usahakan tetap berbakti kepada orang tua kita. Baik dengan ucapan, ya, dengan ucapan. Kalau ngomong yang santun, yang lembut, tidak boleh kasar, menyakitkan. Yang kedua, dengan mendoakan. Jangan lupa mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan diberi hidayah, ya, diberi keberkahan, diampuni dosanya, ya, mudah-mudahan bisa bersama-sama masuk surga. Yang ketiga adalah tawadhu kepada kedua orang tua. Jangan sombong. Mungkin kita pendidikannya lebih tinggi daripada orang tua kita. Jangan sampai sombong kepada orang tua. Tetap kita harus tawadhu kepada mereka. Intinya, kewajiban bagi seorang anak berbakti kepada orang tua. Baik sebelum nikah maupun sesudah nikah. Baik orang tua kita masih ada ataupun sudah tidak ada. Ya, walaupun sudah tidak ada, kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Doa. Atau melakukan amal-amal ibadah yang bisa ditransfer pahalanya untuk mereka. Ya, seperti apa? Seperti umroh, haji, ya, itu bisa. Pahalanya bisa ditransferkan untuk orang tua. Menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal, misalkan. Mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal, itu boleh. Ya, dan yang perlu diketahui dalam masalah ini, yang perlu diingat, qaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka kelak anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, jangan kaget nanti anaknya apa? Durhaka juga. Pernah diceritakan ada seorang anak nyeret bapaknya dari rumah sampai gapura desa. Ketika diseret sampai gapura, bapaknya bilang, "Nah, nyeretnya sampai sini saja. Karena dulu saya nyeret bapak saya juga sampai sini aja." Maksudnya apa? Karena dia dulu nyeret bapaknya, sekarang diseret sama anaknya. Dan itu kaidah. Ya, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Jadi kalau kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah anak-anak kita pun akan berbakti. Ya, makanya kita kalau punya suami, dia berbakti sama ibunya, berbakti sama ayahnya, ya, jangan dihalang-halangi. Harusnya malah kita dukung. Ya, harusnya malah kita dukung. Kita bersyukur kalau punya suami berbakti sama orang tua. Ya, karena itu insya Allah mengajarkan kepada anak-anak kita juga agar mereka nanti berbakti kepada kita. Berikutnya hadis yang ke-27, adil terhadap anak.
Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala a'tani abi atiyah faqalat Amratu bintu Rawaha la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'taitu ibni min Amrata binti Rawaha atiyah fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah qala a'taita sa'ira waladika misla hadha qala la qala fattaqwa wa'dilu baina auladikum qala faradda atiyatahu. Dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, ayahku pernah memberiku suatu pemberian. Dalam riwayat yang lain memberi kebun kurma. Lalu Amrah binti Rawaha berkata, ya, Amrah binti Rawaha ini ibunya Nu'man. Dia mengatakan, saya tidak ridho hingga engkau meminta Rasulullah sebagai saksi atas pemberian tersebut. Maka beliau pun datang kepada Rasulullah, yakni Bashir, ya, ayahnya Nu'man. Dia datang kepada Nabi lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya memberi putraku, namun Amrah binti Rawaha, yaitu istrinya, menyuruhku untuk meminta engkau sebagai saksi. Lalu Nabi bersabda, apakah engkau memberi semua anakmu hal yang serupa seperti ini? yakni kamu ngasih pemberian ini hanya untuk Nu'man saja atau kepada semua anakmu kamu kasih? Dia jawab, tidak wahai Rasulullah, ini khusus Nu'man saja, yang lain nggak saya kasih. Maka Nabi mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'adilu baina auladikum, dan adilah kalian kepada anak-anak kalian. Akhirnya dia pun pulang dan mengembalikan pemberiannya, nggak jadi, karena Nabi SAW tidak ridho untuk sebagai saksi, karena dia anggap itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena nggak semua anaknya dikasih, hanya Nu'man saja yang dikasih. Nabi nggak mau. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Usahakan kita sebagai orang tua adil kepada semua anak kita, tanpa beda-bedakan, tanpa pilih kasih dalam nafkah, dalam pemberian. Bahkan dulu para ulama mengatakan bahkan dalam ciuman sekalipun. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua kan kadang-kadang, oh ini yang anak ini Masya Allah cakep, misalkan gemesin, itu terus yang diciumin, yang lainnya nggak pernah diciumin. Ini dianggap oleh para ulama sebagai pilih kasih sudah. Ya, sampai segitunya. Jadi intinya hadis ini adalah mengajarkan kita kepada sebagai orang tua untuk berusaha untuk apa? Adil. Ya, walaupun yang perlu digarisbawahi juga, adil itu tidak mesti apa? Sama. Tidak harus sama. Semuanya sesuai dengan kebutuhan. Ya, baju anak perempuan masa disamakan dengan anak laki-laki? Ya kan nggak sama. Harganya aja beda Bu ya. Beda. Lebih mahal mana? Nah, perempuan secara umum ya, secara umum. Baik, ya. Yang satu mungkin dia sekolahnya kuliah, tentu nggak sama dengan kebutuhan yang anak kita yang sekolahnya masih TK. Artinya semuanya disesuaikan dengan apa? Kebutuhan. Ya, tidak harus sama. Yang penting kita berusaha adil. Ya, jangan sampai yang satu dikasih uang jajan, yang satu enggak. Ya, yang satu disayang, yang satu enggak dipedulikan. Nah, ini tidak adil. Ya, dan itu haram. Baik, berikutnya berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Nabi SAW mengatakan menyambung silaturahmi dengan kerabat, berakhlak mulia
dan berbuat baik kepada tetangga itu memakmurkan rumah dan menambah panjang umur. Jadi bikin rumah kita makmur, berkah, dan bikin panjang umur. Ya, panjang umur itu maksudnya ini sebab agar kita awet muda, awet umurnya. Karena semua orang pasti berusaha ya, walaupun takdir kematian kita sudah ditentukan, tapi kita berusaha ya untuk sehat, ya berusaha. Makanya orang kan senang menjaga pola makan supaya apa? Sehat, walaupun kematian sudah ditentukan. Itu maksudnya, ini sebagai upaya. Kalau itu masalah kesehatan, nah ini masalah agama. Ada sebab-sebab di mana seorang kalau melakukan amalan-amalan tersebut, maka itu sebab ya Allah akan memberikan kesehatan kepadanya, Allah akan memanjangkan umurnya. Ya, satu yaitu dengan silaturahmi. Menyambung silaturahmi, kerabat bapak dan kerabat ibu, ya paman, bibi. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsatalahu fi rizqih wa an yumsa'alahu fi asarih falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Nah, ini penting ya, sambung silaturahmi. Yang kedua, dari hadis ini juga dapat kita ambil keutamaan berakhlak mulia. Satu tadi keutamaan silaturahmi, yang kedua keutamaan apa? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu apa? Kata para ulama, berakhlak mulia itu intinya terkumpul dalam 4 hal. Satu, berbuat baik. Sama orang kita baik. Ya, menyenangkan, membahagiakan orang. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Baik dengan tenaga, harta. Yang kedua, tidak menyakiti orang. Nggak suka ganggu orang, zalim sama orang. Terutama menyakiti dengan apa? Lisan dan tangan. Ini dua yang paling banyak nyakiti orang ini, dua ini. Lisan sama tangan. Dijaga omongannya. Ya. Kadang nggak banyak omong, tapi sekali ngomong, Masya Allah, pedes. Lebih pedes ketimbang sambal. Nah, lebih tajam daripada pisau. Nah, ini. Baik. Yang ketiga apa? Ramah. Thalaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri, ramah, salam, nyapa, humble, ya. Makanya kalau ketemu sama sesama akhwat, jangan lupa untuk saling apa? Salam, menyapa. Jangan cemberut. Jangan pasang taring. Ya. Murah-murahlah apa? Senyum. Ya, karena gigi bukan aurat, ya nggak apa-apa. Baik, terus yang keempat adalah memaafkan. Ini intinya akhlak di 4 itu. Ya, namanya orang kan pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Ya, jangan ketika ada teman kita yang salah, lalu baper, nggak pernah memaafkan, penuh dengan dendam, sampai mati nggak memaafkan. Ya, ini. Yang ketiga, di antara pelajaran penting dari hadis ini adalah keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga itu juga mirip-mirip dengan tadi ya. Mirip-mirip dengan akhlak tadi, karena sama aja. Kalau akhlak itu kan umum ya. Kepada tetangga juga demikian. Satu, kita harus apa? Berbuat baik kepada tetangga. Ada tetangga yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa lakukan.
Dulu ada pepatah Arab, jarun kajari abi duat. Jadilah kamu seperti tetangga, seperti Abu Duat. Abu Duat itu siapa? Orang yang sangat baik sama tetangganya. Sampai dulu ada tetangganya Abu Duat, ayamnya mati, diganti sama dia. Kambingnya mati, diganti sama dia. Ada yang utang, dibayarin sama dia. Dilunasi. Wah, kita punya tetangga kayak gini enak ini. Ya, tinggal store totalan. Ya. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga. Hati-hati dari menyakiti tetangga. Dulu ada seorang wanita di zaman Nabi apa? Ya, dia rajin sholat, rajin puasa, sunnah, rajin sedekah, tapi suka menyakiti apa? Tetangganya dengan lisannya. Akhirnya apa kata Nabi? Tidak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati. Ya, setiap tetangganya lewat dihibain, suudzonin. Itu bangun rumah kayaknya memelihara tuyul deh. Nah, ini suudon nih, ya kan? Suudon nggak boleh, ya nggak boleh. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Ya, memaafkan atas kekurangan tetangga kita. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya pada tetangga kita. Mungkin dia ganggu kita dengan suara murotalnya, atau suara musiknya, atau mungkin dia rame-rame, ya, atau anaknya cerit-cerit kadang ganggu istirahat kita, misalkan. Maka maafkan atas kekurangannya. Nggak ada yang sempurna. Dulu pernah dikisahkan ada seorang datang kepada Imam Al-Auza'i. Dia mengatakan, saya pengen tetangga yang nggak pernah ribahin saya, nggak pernah ya suudzon kepada saya, hasad kepada saya, nggak ada. Maka kata Imam Al-Auza'i, oh ada tetangga seperti itu. Akhirnya dibawa kemana? Ke kuburan. Ya, kalau kamu cari tetangga yang nggak pernah ghibah, nggak pernah hasad, nah di sini nih tempatnya. Ya, hantu nggak pernah hasad katanya. Tapi intinya tiga amalan ini akan membuat rumah tangga kita apa? Makmur, ya, akan menjadikan kita juga panjang umur. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Baik. Sebelum kita tutup, seperti biasanya kita kasih ujian sebentar untuk murojaah. Siap, Bu? Siap. Siap, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama. Tadi kita sampaikan ada 3 momen waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kapan saja? Ya, ada Ustaz. Ini ya. Bismillah Ustaz, saya coba, yaitu saat membonceng anak. Saat apa? Saat membonceng anak, Oh ya. saat makan bersama, sama ketika anak sakit. Ya, boncengnya pakai apa, Bu? Kendaraan. Ya. Apapun ya, sepeda motor. Kalau dulu Nabi kan pakai keledai ya. Sekarang mungkin sepeda motor, mobil, odong-odong, ya. Baik. Ahsan, barakallahu. Yang kedua, pertanyaan kedua. Tadi juga kita bahas hadis Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukullah mereka kalau nggak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Pertanyaannya belum selesai. Belum selesai. Baru koma tadi, belum selesai.
Baik, pertanyaannya, apa rambu-rambu bolehnya mukul anak? Iya. Biar nanti nggak asal mukul aja ya. Bismillah, izin menjawab Ustaz. Pertama, anaknya memang melanggar. Yang kedua, tidak boleh memukul di yang keras atau membekas, seperti memar atau patah tulang. Dan yang tiga, tujuan utama memukul karena memberikan pendidikan gitu Ustaz. Yang keempat, tidak memukul di area wajah. Nah, yang tidak mukul di area wajah, tidak terlalu keras, ya. Dan dia tahu kenapa dia salah, ya. Untuk yang masalah sholat berarti pastikan umurnya sudah 10 tahun ke atas. Adapun yang belum 10 tahun nggak pakai dipukul. Umur 7 misalkan nggak mau sholat ya sudah, ya. Nabi cuma memerintah saja. Tapi kalau nggak mau nggak sampai dipukul. Baik. Baik. Berikutnya tadi dua ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sebutkan juga berbuat baik kepada tetangga dengan beberapa hal. Ada yang bisa jawab? Iya ada. Ya. Kontenya teh. Ya. Bismillah. Yang ke-1, berbuat baik kepada tetangga. Usahakan yang belum pernah dapat ya, yang belum pernah jawab. Udah lama Ustaz belum dapat lagi. Ya saya nggak tahu saya cuma ngasih tahu aja. Biar gantian. Iya Ustaz, ada yang pintar banget. Ini adanya Ustaz. Tadi nggak apa-apa kalau belum pernah dapat. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga, ya, tidak menyakiti orang dengan lisan atau perbuatan, ya. ramah, sapa, salam, dan memaafkan kesalahan tetangga. Memaafkan kesalahan tetangga. Tayyib. Berbuat baik. Termasuk apa berbuat baik itu? Ngasih hadiah. Ya, ngasih hadiah. Ibu masak apa? Kebuli apa masak? Ya. Lontong pada larang. Ya. Nanti ada Ustadz dari Kota Baru yang suka bikin kebuli. Masya Allah. Sponsor. Sponsor. Baik. Yang berikutnya terakhir. Oh iya, tadi katanya ada hadiah ya dari Hilwa ya. Ada? Oh ya. Berarti ini sekarang ini yang terakhir ini. Satu ya? Satu apa? Nunjuk dulu. Satu apa 10? Satu ya? Satu. Berarti yang 3 dari Ustadz ya? Ya, siap. Iya. Baik, pertanyaan terakhir yang ini ada dari Hilwa. Hilwa. Kalau yang jawab saya, dapat Bu? Lumayan ini. Baik, pertanyaannya. Tadi kita sampaikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suami istri itu dengan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yang sudah jawab tidak bisa jawab lagi sekarang yang belum. Kenapa digambarkan seperti pakaian suami istri itu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab Ustaz. Ya, Yang pertama adalah melindungi dari panas. Ya, seolah-olah itu panasnya dari api neraka. Yang kedua menutup aib. melindungi dari panas. Ya, panas. Berarti kemudian suami dari istri juga harus saling gitu. Ya, melindungi. Iya. Nah, Kemudian menutup aib atau kekurangan dari setiap pasangan. Kemudian untuk keindahan, ya, pasangan itu adalah perhiasan di antara mereka. ya. Karena fungsi pakaian itu ada 3, melindungi, menutupi kekurangan atau aib, dan yang ketiga sebagai apa? Perhiasan. Maka begitu juga suami istri. Pasangan. Suami istri harus saling melindungi, saling menutupi kekurangan, dan menjadikan pasangannya sebagai apa? Perhiasan. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Aduh, nggak jadi jawab saya. Nggak dapat. Baik.
Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.